Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam pengerti. Lawan rasa takut. Oke, kali ini Capur memberikan sedikit tausiah terhadap para sahabat-sahabat Capur Misteri bahwa hidup di dunia ini adalah proses di mana kita akan hidup kekal abadi di dalamnya, yaitu neraka atau surga. Semua prosesnya itu ada di dunia ini. Namun awal sebelum kita masuk di semuanya, penilaiannya pantas kayaknya itu hanya Allah ya. Allah yang menilainya, Allah yang berhak menentukannya ya. Semua itu nanti kalau kita mati di alam kubur ya. Jadi begini. Bukannya Capur mengajarkan kufur, Capur mengajarkan syirik, bukan Capur mengajarkan apalah ya pandangan orang-orang Islam yang di Nusantara di Indonesia ini kan banyak sekali pemahaman yang begitu kental, pemahaman yang begitu terlalu, kalau orang bilang terlalu blinger ya. Oke. Jadi begini, sejatinya kita hidup di dunia ini itu apa sih? Sejatinya kita hidup di dunia ini adalah melalui untuk menjalani proses-proses kita nanti hidup kekal abadi di akhirat nanti, seperti yang pertama tadi ya. Dan juga Capur menanggapi suatu email atau suatu komentaran di WhatsApp ya. Dia mengatakan, Cak, bukannya apa yang Cak lakukan itu termasuk syirik kecil ya. Saya katakan sama dia, balik ya, syirik kecil itu seperti apa sih? Yang kamu ketahui syirik kecil seperti apa? Dan musyrik kecil itu seperti apa? Capur yang saya sampaikan di YouTube itu, Capur hanya dakwah, mengajarkan pada manusia, mengembalikan iman manusia untuk benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya takut pada perwujudan jin-jin kafir apapun itu ya. Jadi Capur memberi satu pertanyaan pada yang bersangkutan yang sudah mengirim pesan ke saya. Anda mungkin sudah tahu, lebih tahu daripada saya ya mengenai agama ya. Apa mungkin lebih katam ya daripada saya tentang masalah agama ya. Cuma cukup satu yang saya sampaikan pada Anda. Apakah Anda punya masa lalu? Apakah pernah Anda menjalani masa lalu sebelum Anda kembali hijrah menjadi orang yang baik seperti sekarang? Apakah pernah? Dia jawab pernah. Ya, oke. Jadi sejatinya siapapun manusia itu, apapun manusia itu, setinggi apapun pangkat dan derajatnya manusia itu dan kedudukan manusia itu, selama dia memiliki masa lalu, itu tidak benar ya kita menilai seseorang bahwa paham kita itu paling benar dan bacaan kita itu paling benar. Ya, ingat, selama kita mempunyai masa lalu apapun itu ya, dan kita tidak pantas untuk menilai bahwa paham kita paling benar dan paham mereka itu salah. Tidak boleh. Yang berhak membenarkan atau menyalahkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Kita manusia di dunia ini cukup dua saja yang dilakukan, yang diperintahkan sama Allah itu jalani perintahnya, dan kedua jauhi larangannya. Itu aja. Karena banyak sekali manusia ini, karena manusia ciptaan Allah paling sempurna ya. Jadi dia menyimpulkan sendiri paham mereka. Allahu a'lam ya, astagfirullahaladzim ya. Jadi menganggap apa yang dilakukan mereka yang tidak sepaham dengan dia, oh itu salah. Tapi dia kembali lagi tidak melihat dirinya sendiri. Seperti itu. Dia tidak bisa menjawabnya. Lalu aku tanya, seperti apa sih kafir itu menurut Anda?
Panjang dia menjelaskan, panjang. Saya cukup mengatakan, bagi saya, kalau Anda ingin tahu kafir seseorang, pelajari dulu kafir Anda sendiri. Ya. Dia bertanya, kafirnya seperti apa? Kamu sebelum mengkafir-kafirkan orang, ya, lihat dulu kafirmu seperti apa. Seperti itu. Ya. Banyak, ya, saya jelaskan banyak. Dengan contoh, saya tanya dia pekerjaannya apa, dia hanya sebagai wirausaha, ya kecil-kecilan, juga menerima transfer kayak semacam kayak BRI Link gitu ya, gitu. Jadi saya katakan, Anda ingin tahu kafir Anda sendiri. Apa itu, Cak, kafir saya sendiri? Begini, ya. Kafir Anda sendiri itu adalah kemunafikan Anda sendiri. Itu kemunafikan diri kita sendiri. Bahwa tahu apa yang kita lakukan itu salah. Contoh yang Anda lakukan dengan membuka contoh transfer untuk terima transfer umum seperti kayak BRI Link, Mandiri Link, itu di toko-toko begitu. Dengan Anda mematok sekali transfer 10.000 ongkosnya. Astagfirullah. Kematok nih ya. Kira-kira riba atau enggak itu? Saya tanya begitu. Dia bilang tidak, astagfirullahaladzim, aku bilang itu. Itulah kafir Anda sendiri. Karena Anda munafik, Anda tahu bahwa itu adalah riba, ada salah, tapi Anda tetap lakukan. Ya, semua yang nilai dosa atau enggaknya itu Allah. Saya kembalikan begitu. Ya, seperti itulah yang saya perjelaskan pada Anda. Jadi kita nggak boleh membenarkan paham kita sendiri, melihat paham orang lain itu salah, walaupun itu nggak sepaham dengan kita. Apa yang mereka lakukan itu salah, ajar mereka salah, kita nggak boleh. Karena selama kita punya masa lalu, kita nggak pantas merasa paham kita itu paling benar. Pesan dan tausiah Capur seperti itu pada kalian semua, sahabat-sahabat Capur Misteri, dimanapun Anda berada. Dan yang paling terpenting, ya, saya mendengar ceramah dari salah satu ulama yang terkenal. Ya, nggak perlu saya sebutkan namanya. Dia mengatakan ini itu dosa, ini apa? Bahwa itu perbuatan dosa. Ambulan yang itu lambangnya ini, lambangnya orang ini. Terus pokoknya banyak lah ya. Cuman saya katakan, kembali lagi seperti selama kita punya masa lalu ya. Kali ini lebih mendetail. Saya pernah mengirimi satu tanya jawab ya pada ustadz tersebut ya. Saya tanya, Ustaz, Anda mengatakan seperti itu, apa yang Anda ceramahkan selama ini dan saya dengar dan banyak umat ustadz dengar. Saya tanya satu pertanyaan pada ustadz. Apakah ustadz bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nangkir meskipun ustadz sudah hidup? Dalam hidup dunia itu ustadz sudah mempersiapkan semuanya. Pertanyaannya wa marobuka wa manaibika, ya kan? Apa kitabmu kan gitu kan. Itu ustadz sudah tahu ya. Terus ustadz sudah mati. Kira-kira ustadz tahu nggak bisa menjawabnya? Na'udzubillah min dzalik, dia jawab dengan tegas itu, dia mengatakan tentu bisa. Nah, astagfirullahaladzim. Jangan ya. Jangan, karena kita semua nggak tahu, saya bilang. Justru dengan mengatakan bisa, itu arti sifat iblis ya, iblis yang bicara ya, sombong ya. Jadi jangan ya. Selama soalnya apa? Capur sendiri juga nggak tahu apakah Capur bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur atau tidak. Semua Capur kembali kepada Allah yang menentukan Capur bisa menjawab atau tidak. Itu hanya Allah yang tahu ya. Selama hidup Capur menjalani dua saja yang diperintahkan sama Allah, yaitu jalani perintahnya, jauhilah. Sekian tausiah dari Capur kali ini. Mohon maaf tidak ada salah kata. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan salam MRT, melawan rasa takut. Takutlah hanya pada Allah
Tuhan Yang Maha Esa mutlak itu. Ya Allah wujud nafarul jin, jin kun fayakun. Hadir. Selamat malam. Sorry, kok terawih, sholat Id ya. Jadi jelas kalian semua ya, jin apapun perwujudannya nggak perlu kalian takuti ya, nggak perlu kalian sembah, nggak perlu kalian hormatin. Biarpun dia pertama kali ada di pulau ini, jangan pernah kalian mengagung-agungkan mereka atau takut terhadap mereka. Mereka hadir ke alam kita minta ditakutin, minta dihormatin ya. Seharusnya mereka yang hadir di alam kita itu seharusnya mereka yang hormat dengan kita ya. Karena sudah alamnya beda ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MRT, melawan rasa takut, takutlah hanya pada Allah, Tuhan Yang Maha Esa mutlak itu. Wassalam.